Nah, sore hari ini kita akan kembali membahas tentang pengajaran dari Kristen progresif. Nah, minggu lalu Bapak Pendeta sudah memberikan penjelasan yang detail tentang apa itu Kristen atau gerakan Kristen progresif ini. Nah, minggu lalu kita sudah melihat ada 5 nilai-nilai utama dari gerakan Kristen progresif. Dan sore hari ini saya hanya ingin mengulas kembali secara singkat dengan bahasa yang disederhanakan tentang 5 pandangan dari gerakan Kristen progresif ini. Nah, 4 dari 5 nilai-nilai utama mereka kita lihat bertentangan dengan pengajaran kitab suci. Jadi sore hari ini kita coba lihat kembali 4 nilai-nilai utama Kristen progresif yang bertolak belakang dengan pengajaran kitab suci. Yang pertama, gerakan ini mengatakan bahwa Alkitab bukanlah satu-satunya otoritas yang mutlak bagi orang-orang Kristen. Jadi mereka percaya bahwa Roh Kudus juga bisa menggunakan dari pengajaran-pengajaran agama lain untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita. Jadi bukan hanya kitab suci. Jadi kitab suci tidaklah atau bukanlah otoritas satu-satunya bagi setiap orang Kristen. Yang kedua, mereka menolak Yesus sebagai jalan keselamatan satu-satunya bagi umat manusia. Mereka mengakui bahwa di dalam agama lain sekalipun mereka tidak mengenal atau menyebut nama Tuhan Yesus, di dalam agama lain setiap manusia apabila dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka juga dapat diselamatkan. Yang ketiga, gerakan Kristen progresif ini terbuka terhadap segala ilmu pengetahuan tanpa terkecuali, meskipun bertentangan dengan kitab suci sendiri. Jadi mereka akan terbuka dengan segala jenis ilmu pengetahuan, dan apabila ilmu pengetahuan tersebut terang-terangan bertolak belakang dengan kitab suci, mereka juga tetap akan terima. Seperti misalnya pengajaran tentang teori evolusi. Nah, itu jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tapi mereka menerima pandangan dari teori evolusi. Dan yang keempat, tidak percaya pada sesuatu yang absolut, melainkan selalu bersikap kritis terhadap segala sesuatu. Jadi bagi mereka tidak ada pengajaran yang absolut, yang mutlak, yang tidak bisa diubah. Itu masih bisa dikritisi, masih bisa digali kembali, dipertimbangkan kembali. Misalnya tentang jalan keselamatan. Di dalam kitab suci dengan sangat jelas dikatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan menuju ke sorga, di mana manusia mendapatkan pengampunan dosa. Mereka katakan Yesus bukan satu-satunya jalan. Masih ada jalan lain di mana manusia bisa diselamatkan. Jadi mereka tidak percaya kepada pengajaran yang absolut. Dan kalau kita melihat dari 4 nilai-nilai utama Kristen progresif ini, kita akan menyadari bahwa kesalahan mereka dari dasar nilai-nilai utama yang mereka pegang ini akan mengarahkan mereka kepada pemahaman yang keliru tentang siapa itu Tuhan, tentang siapa itu Yesus Kristus, tentang apa itu penebusan Tuhan Yesus. Dan sore hari ini secara khusus kita akan membahas tentang bagaimana Kristen progresif atau gerakan ini melihat karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, pertama-tama kita lihat dulu pandangan Kristen progresif tentang kejatuhan manusia. Bagaimana mereka melihat kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, ini saya sadur dari website mereka sendiri. Dikatakan di sini, kisah Adam dan Hawa memakan buah terlarang di Taman Eden tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca sebagai catatan sejarah. Nah, maksudnya adalah peristiwa tentang jatuhnya Adam dan Hawa di Taman Eden itu bukan peristiwa yang betul-betul terjadi di masa lalu, bukan sejarah. Ini adalah narasi metafora penciptaan yang disusun dengan indah dan bagaimana umat manusia berevolusi menjadi kesadaran diri akan realitas kebaikan dan kejahatan. Jadi kisah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu adalah sebuah cerita narasi metafora, di mana dari cerita itu kita bisa tarik pelajaran apa yang di mana manusia berevolusi menjadi sadar akan realitas kebaikan dan kejahatan. Nah, misalnya dalam satu kalimat kita katakan suami adalah
tulang punggung dari setiap keluarga. Nah, kata tulang punggung di situ adalah sebuah metafora. Bukan berarti suami semua adalah tulang punggung, tapi dalam kalimat itu dimaksudkan adalah bahwa laki-laki adalah penopang ekonomi atau perekonomian dalam sebuah keluarga. Jadi dalam cerita kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, itu bukan sebuah peristiwa yang terjadi bagaimana si Hawa digoda oleh si ular, lalu kemudian dia memberikan buah terlarang itu kepada suami dan mereka jatuh ke dalam dosa. Bukan seperti itu. Tapi adalah sebuah narasi metafora. Nah, ini pandangan mereka tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Lalu kemudian kita lihat yang berikutnya. Pandangan mereka tentang kejatuhan ini bisa begitu keliru. Itu disebabkan karena mereka menerima segala jenis ilmu pengetahuan tanpa ada disaring, ya. Meskipun itu bertolak belakang dengan pengajaran kitab suci. Misalnya teori evolusi, mereka menerima pengajaran atau teori evolusi ini dalam gerakan mereka. Dan dalam pandangan kejatuhan itu mereka mengutip pengajaran atau pandangan dari teori evolusi. Mereka katakan menurut Charles Darwin dan teori evolusinya tidak pernah ada ciptaan yang sempurna. Nah, kalau kita belajar tentang teori evolusi, dalam teori itu dikatakan bahwa segala sesuatu berkembang, masih progres, tidak sempurna. Seperti yang dikatakan Alkitab. Alkitab mengatakan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Allah melihat itu sungguh amat baik, sempurna. Tapi berdasarkan teori evolusi, tidak pernah ada ciptaan yang sempurna. Masih tetap berkembang. Kehidupan manusia muncul melalui proses seleksi alam yang berlangsung selama miliaran tahun. Mereka percaya bahwa segala jenis kehidupan yang ada di muka bumi itu masih terus berkembang melalui seleksi alam yang berlangsung selama miliaran tahun. Dan oleh karena pandangan ini, maka dikatakan kejatuhan tidak mungkin terjadi karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menjatuhkannya. Karena pada waktu itu masih proses berevolusi, tidak ada yang menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Oleh karena itu Yesus tidak datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang terjatuh dari kejatuhan yang tidak pernah terjadi. Jadi kalau kejatuhan pada awalnya tidak pernah terjadi, lalu untuk apa Yesus datang? Jadi mereka menolak kejatuhan, tidak pernah terjadi kejatuhan. Alkitab tidak memandang apa yang dilakukan Adam dan Hawa itu sebagai satu kejatuhan atau ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, ya. Tetapi itu adalah sebuah cerita narasi metafora. Sehingga Yesus tidak pernah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang manusia, orang-orang berdosa yang jatuh, yang tidak terjatuh dari kejatuhan yang tidak pernah terjadi. Jadi mereka sama sekali tidak percaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan ini mengarahkan mereka kepada pandangan yang berikutnya. Mereka menolak pandangan tentang dosa warisan. Mereka katakan manusia tidak dilahirkan di dalam dosa. Dosa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab saat kita bertumbuh menjadi dewasa. Itu bukanlah kondisi kita dilahirkan. Jadi mereka bilang bahwa manusia itu mengenal dosa ketika dia sudah punya kesadaran tentang dosa, punya kebebasan, punya tanggung jawab. Ketika mereka melanggar atau tidak mempertanggungjawabkan kebebasan mereka, mereka dikatakan berdosa. Tapi selama mereka belum sadar, belum punya kesadaran tentang apa itu dosa, seperti anak kecil terlahir tidak berdosa menurut pandangan gerakan Kristen progresif, ya. Karena dosa itu adalah bentuk dari ketika seseorang punya kebebasan dan punya tanggung jawab, dan dia melanggar atau tidak bertanggung jawab atas kebebasannya itu, disitulah dosa terjadi. Jadi manusia sama sekali tidak dilahirkan di dalam kondisi berdosa. Karena tidak ada kejatuhan, maka tidak ada dosa warisan. Maka manusia tidak dilahirkan di dalam dosa. Dan tentu saja pandangan yang keliru ini tentang kejatuhan, tentang dosa warisan telah membuat mereka tidak menerima karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kalau tidak ada kejatuhan, tidak ada dosa warisan, lalu kenapa kita harus menerima fakta bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nah, pandangan yang berikutnya dikatakan pandangan Kristen progresif tentang penebusan Kristus. Nah, bagaimana mereka melihat
penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini adalah pandangan yang sungguh amat merendahkan karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka katakan Tuhan manapun yang menghendaki penderitaan dan kematian Yesus yang tidak bersalah di kayu salib adalah Tuhan monster. Mereka melihat kematian Yesus di kayu salib untuk sesuatu yang tidak pernah terjadi, tidak ada kejatuhan manusia. Lalu dia mati, dia yang sempurna, dia yang tidak berdosa harus mati oleh karena kejatuhan yang tidak pernah terjadi. Maka Tuhan itu yang telah mengutus Yesus itu adalah Tuhan monster. Siapa yang bisa percaya kepada Tuhan seperti itu? Mereka tidak percaya Tuhan yang diajarkan dalam kitab suci, bagaimana Allah telah mengasihi dunia ini dan mengutus putranya yang tunggal. Mereka tidak percaya seperti itu. Mereka katakan Tuhan yang kita percayai adalah sebagai umat Kristen adalah Tuhan yang penuh kasih dan kasih sayang. Tuhan yang penuh pengampunan, kebaikan dan kepedulian tanpa akhir. Tuhan yang seperti ini tidak mungkin mengizinkan Yesus yang tidak bersalah mati secara sia-sia, secara konyol untuk kejatuhan yang tidak pernah terjadi. Menempatkan Tuhan ke dalam peran yang mengharuskan Yesus mati bagi dosa-dosa kita karena kejatuhan yang tidak pernah terjadi adalah hal yang konyol dan tidak masuk akal. Jadi bagi mereka ketika kita berbicara tentang penebusan Yesus di kayu salib, mereka melihat ini adalah sebagai sesuatu kekonyolan. Karena bagaimana mungkin Yesus mati di kayu salib untuk kejatuhan yang tidak pernah terjadi sejak mulanya. Jadi kita bisa melihat bagaimana mereka menolak pandangan konsep tentang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu berikutnya, dalam paradigma Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Nah, kita orang Kristen selalu dalam doa, dalam pengajaran menekankan bahwa bagaimana Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Bagi mereka, paradigma ini, cara berpikir, kerangka berpikir tentang Yesus mati bagi dosa-dosa kita ini, Yesus itu menjadi korban martir yang tidak berdaya. Jadi ketika orang Kristen mengatakan Yesus mati bagi dosa-dosa kita, orang-orang yang menganut pandangan Kristen progresif ini mengatakan bahwa di sini sebenarnya sesungguhnya Yesus telah mati menjadi korban. Dengan kata lain, Yesus sebenarnya tidak mau mati di kayu salib, tapi seolah-olah dipaksa mati untuk sesuatu kejatuhan yang tidak pernah terjadi. Dan dia mati sebagai martir yang tidak berdaya. Seolah-olah Yesus mati di kayu salib bukan karena dia mau. Bukan karena dia dengan kasihnya kepada umat manusia ingin menyelamatkan manusia. Dia sebenarnya tidak mau mati di kayu salib, tapi dia menjadi korban. Ini cara mereka melihat kematian Yesus di kayu salib. Harusnya bagi mereka Yesus itu mati karena kesetiaannya kepada Tuhan dan berusaha memberikan nyawanya secara cuma-cuma agar kita dapat ditarik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Nah, mereka melihat kematian Yesus di kayu salib itu bukan menebus dosa, tetapi memberikan contoh kepada umat manusia, sehingga umat manusia ketika melihat kematian Yesus di kayu salib, kita itu ditarik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Sehingga kita menyadari bahwa bagaimana seorang yang mengasihi Tuhan harus mengorbankan diri. Harus betul-betul rela berkorban sampai harus kehilangan nyawa. Jadi kematian Yesus bukan untuk menebus dosa, tapi memberikan contoh, teladan kepada kita, supaya kita yang melihat kematian Yesus meniru bagaimana kita seharusnya bersikap di dalam mengikuti Tuhan. Rela berkorban untuk Tuhan. Jadi harusnya itu yang tujuan utama Yesus mati, tapi mereka melihat Yesus malah menjadi korban pengorbanan Tuhan untuk membayar dosa Adam di Taman Eden. Nah, kata korban di sini, korban pengorbanan, ini adalah sebuah bahasa sarkasme. Seolah-olah Yesus itu menjadi satu korban yang tidak ingin sebenarnya mengorbankan dirinya, tapi dia tidak ada pilihan. Jadi dia jadi korban pengorbanan Tuhan untuk membayar dosa Adam di Taman Eden. Sungguh sebuah distorsi yang kelam dan memutarbalikkan kisah Kristen kita. Di manakah kasih dan belas kasihan itu? Jadi mereka melihat bahwa pengajaran dalam kekristenan selama ini tentang Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Orang-orang Kristen telah memutarbalikkan kisah yang sebenarnya. Sebenarnya Yesus mati bukan menebus dosa,
tetapi dia ingin memberikan teladan bagi umat manusia. Karena tidak pernah terjadi kejatuhan pada mulanya. Dan mereka melihat sikap Allah Bapa dengan mengutus Yesus mati di kayu salib seperti ini adalah bentuk atau sifat dari Tuhan yang tidak punya belas kasihan. Lalu bagaimana kita menanggapi pandangan gerakan Kristen progresif ini? Apa yang mereka jelaskan bagi sebagian orang Kristen yang mungkin kurang memahami kitab suci, bisa saja mereka percaya tentang apa yang mereka jelaskan. Bisa saja mereka menerima pandangan yang demikian dan akhirnya mereka menolak tentang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, pengampunan dosa yang Tuhan Yesus tawarkan di kayu salib bagi setiap orang yang berdosa. Nah, pertama-tama saya ingin kita melihat dua ayat sebelumnya, sebelum kita masuk ke ayat renungan kita pada sore hari ini. Yang pertama, Roma 5:12. Nah, Paulus menuliskan kepada jemaat, kepada orang Kristen di Roma, dikatakan, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang di sini berbicara tentang Adam. Oleh karena Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia. Dan oleh dosa itu juga maut. Jadi bukan hanya dosa itu telah masuk ke dalam dunia, maut juga telah masuk ke dalam dunia, kematian. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kita melihat dengan jelas di sini bahwa Adam merupakan representasi dari umat manusia. Ketika Adam tidak jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya itu bukan sebuah cerita narasi metafora, tapi itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi. Dan akibat dari kejatuhan Adam itu, maka dosa telah masuk ke dalam dunia. Dan maut menjalar kepada semua orang. Ini membuktikan bahwa dosa warisan itu ada. Manusia telah mewarisi dosa dari Adam, sehingga kita semua mengalami kematian. Dan tadi gerakan Kristen progresif mengatakan bahwa dosa itu terjadi ketika seseorang punya kebebasan dan tanggung jawab. Nah, sementara kita melihat bahwa maut telah menjalar ke semua orang, bukan saja menghampiri orang yang sudah punya kesadaran dan kebebasan, bahkan bayi sendiri pun meninggal. Kematian telah masuk menjalar kepada semua orang, bukan saja kepada mereka yang sudah punya kebebasan untuk memilih apa yang baik dan yang tidak baik, yang punya tanggung jawab, tapi mereka bahkan yang belum punya kesadaran tentang itu pun sudah mengalami kematian. Kita melihat ada bayi bahkan yang di dalam kandungan meninggal dunia. Itu adalah akibat dari dosa. Dan Raja Daud sendiri mengakui bahwa di dalam dosa aku dikandung ibuku. Bahwa manusia sebenarnya sudah mewarisi dosa itu dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dan semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena dosa warisan ini kita punya natur berdosa. Keinginan hati kita semata-mata adalah ingin berbuat dosa. Karena kita sudah mewarisi dosa dari Adam. Lalu kemudian yang kedua, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia di sini adalah Tuhan Yesus. Di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Di dalam Tuhan Yesus dan oleh darahnya ada penebusan bagi kita. Kita beroleh penebusan. Dan hanya Yesuslah yang bisa memberikan penebusan bagi orang-orang berdosa. Dan penebusan ini memberikan kita pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah kematian yang sia-sia. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kematian Yesus, darahnya itu, oleh karena darahnya yang telah dicurahkan di kayu salib, maka kita beroleh penebusan, pengampunan dosa. Karena memang kejatuhan itu terjadi sejak awal. Kenapa Yesus harus menebus kita? Karena kita sudah mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Kejatuhan dalam Taman Eden bukanlah sebuah peristiwa narasi metafora, tapi sebuah peristiwa sejarah yang terjadi. Dan kita mendapatkan pengampunan dosa di dalam darah Tuhan Yesus. Jadi ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa memang kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan sebuah kematian martir yang sia-sia. Seolah-olah Yesus tidak mau mati di kayu salib. Seolah-olah dia tidak rela. Dia dengan rela hati datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Hidup dengan sempurna. Lalu pada waktunya dia naik ke atas kayu salib dengan rela hati. Karena dia tahu
bahwa kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pengampunan dosa di luar dari beriman kepada Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Allah harus menjelma menjadi manusia. Dan kita akhirnya sampai pada ayat yang tadi sudah dibaca, 1 Petrus 3:18. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Mengapa dia harus mengorbankan dirinya? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Dia mati untuk segala dosa kita. Dosa-dosa yang telah diwarisi dari Adam dan Hawa. Ketika kita lahir sebagai manusia, kita lahir sebagai makhluk berdosa. Lalu kemudian ketika kita punya kesadaran, kebebasan, tanggung jawab, dan kita melanggar perintah Tuhan, kita juga berdosa. Berdosa dengan keinginan kita sendiri. Dan segala jenis dosa ini, itu telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita itu. Dan dia adalah yang benar, tidak berdosa sama sekali. Dan sementara kita adalah orang-orang yang tidak benar. Kita manusia berdosa. Kita terlahir di dalam dosa, kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Dan kematian Tuhan Yesus ini semata-mata adalah supaya dia membawa kita kepada Allah. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan kita dengan Allah terputus. Kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan satu-satunya jalan agar manusia dapat diperdamaikan dengan Allah bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Harus ada seorang pribadi yang sempurna, yang mati di posisi kita, sehingga kita bisa mendapatkan pengampunan dosa ini. Supaya Tuhan Yesus membawa kita kepada Allah. Jadi dia adalah perantara antara kita dengan Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi dia menjelma menjadi manusia sama seperti kita, hanya bedanya tidak berdosa sama sekali, supaya dia bisa mewakili kita. Kita adalah manusia, dia juga harus menjadi manusia. Dan dia harus tidak berdosa, dan Allah sendiri yang harus menjelma menjadi manusia. Dan kita tahu Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Nah, dari ayat ini kita melihat bagaimana karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib adalah sebuah peristiwa yang sangat amat penting bagi iman Kristen. Yesus mati di kayu salib oleh karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan biarlah kebenaran ini selalu kita pegang. Jangan pernah berpikir bahwa kita adalah manusia yang punya kebaikan di dalam diri kita. Tidak, kita adalah manusia yang bobrok sebenarnya. Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan menggambarkan bagaimana semata-mata apa yang dipikirkan oleh manusia adalah kejahatan saja. Jadi ini adalah komentar Tuhan tentang kita. Kita manusia yang sudah terlahir di dalam dosa dan punya natur berdosa dan dengan sendirinya ingin berbuat dosa. Dan dosa ini hanya bisa diatasi di dalam penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita orang-orang Kristen sudah paham. Saya yakin kita yang duduk di sini semua sudah paham bagaimana kita adalah manusia berdosa, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, dan bagaimana keselamatan hanya bisa kita peroleh ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain. Jadi kalau kita masih punya anggota keluarga, kenalan, kerabat, orang-orang yang kita kasihi, yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan pernah bisa diselamatkan kalau tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Penebusan Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya bagi setiap umat manusia agar kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan kekal di sorga. Bulan ini gereja kita akan mengadakan kebaktian malam penginjilan. Mungkin ada di antara kita yang merasa saya tidak bisa bicara Injil kepada saudara, kepada teman saya, kepada keluarga saya. Tapi Bapak Ibu bisa bawa mereka ke gereja. Malam di tanggal 24 malam jam 7 hari Sabtu, gereja kita mengadakan kebaktian malam penginjilan. Mari kita bawa orang-orang yang kita kasih yang masih belum mengenal Tuhan, agar mereka juga bisa mendengarkan tentang karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, yang mana oleh jalan inilah satu-satunya manusia bisa mendapatkan pengampunan dosa.
dan bisa beroleh hidup kekal di sorga. Dan kiranya kita juga dengan firman Tuhan pada sore hari ini kembali diingatkan bahwa tidak ada jalan lain bagi setiap orang untuk diselamatkan. Sehingga kita akan berusaha untuk membawa keluarga kita, kenalan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, biarlah kita jangan sampai terkecoh dengan pandangan gerakan Kristen progresif ini dan selalu kembali kepada kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci, itulah yang menjadi landasan utama kita. Menjadi landasan kita untuk menilai apakah yang dikatakan itu benar atau tidak. Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi pegangan dan pedoman kita. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, bantulah kami sekalian untuk giat tekun di dalam memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, sanak saudara, kenalan, kerabat kami. Karena sesungguhnya pengampunan dosa hanya bisa kami dapatkan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami sekalian juga untuk selalu berpegang teguh kepada ajaran kitab suci. Mengingat ada banyak ajaran palsu, ajaran sesat di luar sana yang mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran. Dan biarlah kami selalu kembali kepada firman-Mu untuk menilai, mengevaluasi ajaran-ajaran sesat yang menghampiri kami. Kami berdoa Tuhan yang memelihara, menjaga gereja-Mu agar tetap murni, tetap suci di dalam kebenaran akan firman-Mu. Ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.